pada saat tidur itu ada mengorok atau henti nafas yang berulang-ulang pada saat tidur. Itu salah satu indikasi untuk dilakukan tonsilektomi. Ya, selain minimal perdarahan, dok, saya dengan metode ini nggak dijahit. Berarti bedanya itu ya, dok, ya, dibandingkan dengan metode konvensional yang biasa. Ya, berarti yang pertama dia minimal perdarahan ya, dok, ya. Yang kedua tidak dijahit ya, dok, ya. Dijahit. Thermal welding tonsilektomi baru Rumah Sakit Kurnia, dok. Oh, baru Rumah Sakit Kurnia Cilegon ini, Rumah dok. Sakit Kurnia. Cuma Assalamualaikum sahabat Kurnia, selamat datang di episode perdana podcast Poliklinik, podcast layanan informasi kesehatan terkini Rumah Sakit Kurnia Cilegon. Tempat di mana kita akan ngobrol santai tapi penuh wawasan seputar kesehatan, ya. Perkenalkan, saya Dr. Mutia dan saya senang sekali akhirnya kami dapat memulai podcast ini, tempat berbagi wawasan, pengalaman dan juga ngobrol seputar kesehatan yang nanti akan bersama narasumber hebat yang berbeda di setiap episodenya, ya. Dan sebagai episode perdana, kali ini kita akan membahas tentang tonsilektomi dengan thermal welding, jadi untuk operasi amandel yang aman dan juga nyaman, ya. Bersama saya sudah hadir narasumber luar biasa, dokter spesialis THT Rumah Sakit Kurnia Cilegon, yang pasti sudah berpengalaman, Dr. Puji Sulastri, spesialis THT-KL. Assalamualaikum, dokter, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, Dr. Mutia. Alhamdulillah ya, dok, ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama ya, dok, ya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, dok, ya, karena tak kenal maka tak sayang. Mangga dokter kenalkan dulu. Terima kasih, Dr. Mutia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Puji Sulastri, SPT HTKL. Saya berpraktek di Rumah Sakit Kurnia Cilegon. Terima kasih. Oke, jadi memang ini adalah Dr. Puji, dokter spesialis THT di Rumah Sakit Kurnia Cilegon ya, dok, ya. Baik, kita langsung aja ya, dok, ya. Jadi tonsilektomi, sebenarnya apa sih, dok, tonsilektomi ini? Baik, terima kasih Dr. Mutia atas pertanyaannya. Tonsilektomi adalah suatu metode atau penata laksanaan untuk pengambilan tonsil atau amandel, ya. Tentunya dengan berbagai indikasi untuk kita melakukan suatu tindakan tonsilektomi, ya. Tonsilektomi itu dilakukan pada peradangan amandel atau pembesaran amandel yang sudah berulang-ulang, ya. Di sini untuk indikasinya yaitu yang pertama, apabila amandel ini mengakibatkan penyumbatan baik total maupun sebagian dari jalan nafas. Oke, baik, dokter. Ya, dengan tandanya yaitu ngorok. Ngorok ya, dok. Ya, apabila kita punya keluarga atau anak kita yang apabila sehari-hari itu pada saat tidur itu ada mengorok atau henti nafas yang berulang-ulang pada saat tidur, itu salah satu indikasi untuk dilakukan tonsilektomi. Kita lihat dulu, kita periksa dulu apakah ada pembesaran amandel di sana. Kemudian yang kedua, setelah adanya obstruksi parsial maupun total dari amandel, si amandel ini atau tonsil ini mengakibatkan infeksi berulang, Dokter Mutia. Oke, dokter. Ya, apabila infeksi dari amandel ini lebih dari 3 kali per tahun. 3 kali ya, dok, ya. 3 kali per tahun, ini mengakibatkan infeksi berulang. Ya, biasanya kalau pada infeksi amandel itu kadang-kadang bisa lebih dari 3 tahun, dari 3 kali per tahun. Jadi cukup sering ya, dok, ya. Cukup sering. Keluhan biasanya infeksi berulangnya bulan ini sakit tenggorokan, demam, batuk pilek biasanya penyertanya itu. Kemudian sebulan 2 bulan lagi infeksi lagi, diobatin dengan antibiotik sesuai gejala, obat yang lain sesuai indikasi, biasanya sebulan 2 bulan lagi begitu lagi ya, dok, ya. Jadi memang sifatnya kambuhan ya, dok, ya. Sehingga di sini banyak anak-anak yang kualitas belajarnya, kualitas tidurnya itu menjadi berkurang, menurun ya, dok, ya. Anak jadi sering tidak masuk sekolah karena sakit itu ya, dok, ya. Karena demam, karena batuk pilek, gitu kan. Terus kemudian karena mengorok
terbangun terus pada saat malam hari, Oke, betul. kualitas hidup besoknya jadi berkurang. Jadi ngantuk ya dok ya, Ngantuk, besok sekolahnya ya, kalau betul dia betul. sekolah di sekolahan jadi ngantuk-ngantukan. Kalau sudah bekerja, kualitas pekerjaan juga tidak maksimal. Oke, betul, Jadi dok. banyak dampaknya dan cukup menyiksa pada pasien dengan pembesaran atau peradangan amandel. Oke, baik Terus dokter. kemudian yang ketiga, selain infeksi berulang dan sumbatan, kalau terjadi infeksi peritonsiler abses, jadi ada bisul di sekitar amandel. Oh, bisa Nah, nemu bisul itu ya dok ya? Ya, itu bisa mencetus untuk bisul berulang juga, namanya peritonsiler abses. Oke. Itu indikasi juga buat dilakukan tonsilektomi. Tonsilektomi, oke. Terus kemudian yang keempat, apabila anak yang pembesaran amandelnya dan infeksi berulangnya mengakibatkan kejang demam, dok. Oke. Nah, itu juga dilakukan pengambilan tonsilnya. Karena dari Supaya- demam itu ya dok Ya, ya, dari supaya kejang. tidak infeksi lagi, tidak kejang lagi, tidak kejang lagi. Oke, baik dokter. Ya, itu yang keempat. Yang terakhir, apabila amandel ini dicurigai suatu keganasan. Oh, baik dokter. Ya, ada pembesaran amandel yang unilateral dengan permukaan yang tidak selayaknya, dengan permukaan yang berbenjol-benjol, dengan mudah berdarah, ada nyeri menelan. Nah, itu salah satu indikasi juga buat dilakukan tonsilektomi. Oke, jadi curiga keganasan dari situ ya dok ya? Ya, banyak dok dari masyarakat yang harus kita edukasi apa gejala-gejala dan tanda-tanda untuk keluarga kita dilakukan operasi amandel. Oke ya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi tonsilektomi ini operasi untuk radang amandel ya dok ya. Ya. Jadi tonsil itu amandel ya, sahabat Kurnia yang lagi menonton ini ya. Mungkin masih bertanya-tanya tadi tonsil apa, tonsil ternyata radang amandel ya dok ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya dok ya sama dokter Puji bahwa tadi sering disebutkan pada anak-anak dok. Jadi sebenarnya apakah radang amandel ini menyerang hanya pada anak-anak atau pada usia dewasa juga bisa nih dok? Ya, jadi infeksi amandel atau pembesaran amandel itu bisa semua umur dok. Bisa semua Bisa umur ya semua dok. umur, dari anak-anak, dewasa maupun orang tua bisa dok. Oke, jadi semua usia ya dok Ya, ya. dengan berbagai macam penyebabnya, baik itu infeksi, alergi, itu bisa mengakibatkan pembesaran amandel. Oke, yang tadi sifatnya akan kambuhan itu ya dok ya? Ya, betul. Kalau untuk yang kambuhnya itu dok, kira-kira pencetusnya apa dok itu? Pencetusnya infeksi berulang. Infeksi itu juga Ya. sama penyebabnya berarti ya dok ya? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa amandel itu tempat lalu lintas makan minum dok. Oh iya, Ya. karena di jalur tenggorokan Betul, ini ya dok ya? di jalan Betul. nafas, di jalan makan minum, jadi pasti banyak dilalui makan minuman yang mungkin sensitif, dan permukaan pada amandel yang sering terinfeksi dok, dia berlubang dok, namanya pembesaran kripta. Oke. Dengan muara kripta itu melebar, dengan melebar itu menjadi makanan atau minuman itu bisa masuk lewat lubang itu. Oh, oke dok. Ya, jadi terjebak gitu ya Ya, dok ya? sama lah dengan gigi yang berlubang, terjebak sisa makanan dalam Oke. situ. Itulah yang mengakibatkan potensial infeksi untuk kambuh kembali. Oh, baik dokter. Ya, makanan, minuman terjebak di dalam, kemudian meradang, kemudian nanti tandanya biasanya kalau kita punya anak atau keluarga yang sedang infeksi, pemeriksaannya ada putih-putih di amandel itu. Nah, itu suatu putih-putih itu mengisi saluran tadi, ya, akhirnya mengakibatkan membesar, ya, putih-putih yang nanti harus diobatin dengan antibiotik. Antibiotik ya dok Ya. ya? Itu pun harus dengan sesuai hasil pemeriksaan dokter berarti ya Betul, dok ya? jadi sebaiknya konsultasikan kepada kami. Tuh, dikonsultasikan dulu ya dok ya sebelum konsumsi antibiotik itu ya dok ya. Baik, ya. Oke. Terus dok, nah tadi kan berarti salah satu faktor pencetusnya adalah makanan ya dok ya. Ya. Mungkin sahabat Kurnia, ibu-ibu mungkin suka marahin anaknya es terus gitu ya dok ya, atau jajan terus yang micin-micin, itu berarti pengaruh ya dok ya dari situ juga ya? Sebetulnya dok, kalau amandel ini sudah membesar, amandel ini sudah membuat berbentuk lubang-lubang dengan muara yang besar, itu nggak hanya makanan yang ciki, yang es, yang banyak penyedap rasa, nggak hanya itu, semua makanan bisa masuk dok. Semua makanan ya dok ya? Ya, semua makanan bisa masuk
sehingga mengakibatkan infeksi Infeksi kembali. itu ya, Dok ya. Ya, jadi sebetulnya ya bisa kalau ada anggapan bahwa oh jangan makan mie, jangan makan ciki, jangan ya, minum Dok, ya. es itu. Karena pada orang-orang tertentu kadang-kadang ada yang sensitif ya dok, begitu minum betul, es betul. terus jadi meradang, begitu minum es juga jadi meradang. Oke, jadi emang beda-beda tiap individu ya dok ya, Ya. kayak gitu. Oke deh. Terus dok, nah sekarang kan kita mau bahas tentang thermal welding nih ya dok ya. Jadi thermal welding ini apa sih dok? Bisa dijelaskan dokter? Jadi terima kasih. Thermal welding adalah suatu metode ya dok ya, metode kita melakukan suatu tindakan pengambilan amandel atau nama tindakannya tonsilektomi. Ya, metode untuk tonsilektomi itu bermacam-macam dok. Ya, ada metode diseksi murni ya, dengan manual, dengan kita membuka amandelnya, terus kemudian kita melepaskan si amandel itu dengan dasarnya, dengan kapsul tonsilnya sampai bersih. Itu dengan metode diseksi. Oke, dok. Ya. Kemudian ada juga dengan metode guletin, dengan seperti memasukkan si amandelnya ke pengait gitu dok, kemudian ditarik. Oh, Ya, itu namanya metode guletin. guletin dok ya. Nah, kalau thermal welding ini dok, sebetulnya pengerjaannya sama dengan metode diseksi dok. Tapi kita menggunakan metode thermal welding. Kita menggunakan kauter dok. Oh, kauter. Ya, kauter dengan minimal suhu ya dok ya. Ya, makanya namanya thermal welding tonsilektomi. Dan merek alat yang kita gunakan di sini menggunakan Starion thermal welding tonsilektomi. Wah, itu Ya. canggih ya dok ya. Ya, tindakan dengan sebetulnya kalau canggih bisa juga dikatakan canggih dok, karena banyak kemudahan yang bisa saya dan pasien rasakan, baik saya sebagai operator maupun pasien dan keluarganya, gitu ya dok ya. Nah, tindakan ini sudah saya lakukan di Rumah Sakit Kurnia ini sejak tahun 2016 dok. 2016 Hingga sekarang. Ya, oke, berarti sudah jalan 9 tahun mau 10 9 tahun ya dok ya, ya. luar biasa sekali. Berarti teknologi ini sudah lama ya dok ya, ada ya. Betul. Dan alat ini sudah bersama saya cukup lama. Jadi dan mungkin sudah ribuan ya dok. Ribuan Saya pasien ya, Dok, ya. mengerjakan tonsilektomi ini di Rumah Sakit Kurnia dan saya menggunakan alat ini sampai hari ini. Oke, Masya Ya, Allah. jadi jangan ragu. Mudah-mudahan saya bisa membantu pasien-pasien dengan problem tonsilitis kronis atau pembesaran amandel. Ya, jadi alat ini dengan metode kauter yang minimal, ya, yang insya Allah minimal perdarahan dok, minimal perdarahan. Ya kadang-kadang ada penyulitnya juga. Terus kemudian selain minimal perdarahan dok, saya nggak dengan metode ini nggak dijahit dok. Oh, berarti bedanya itu ya dok ya dibandingkan Ya. dengan metode konvensional yang biasa ya. Berarti yang pertama dia minimal perdarahan ya dok ya. Perdarahan. Yang kedua tidak dijahit ya dok ya. Nggak dijahit. Oke. Biasanya saya nggak jahit dok untuk tindakan tonsilektomi ini. Jadi untuk prosesnya kurang lebih sekitar ya setengah jam lah dok. Oh, setengah jam dok operasinya setengah ya. jam. Oh, cepat ya dok ya. Ya, lumayan dok. Kalau untuk yang metode biasa itu lebih lama berarti ya dok ya. Ya kurang lebih bisa lebih lama, memakan waktu lama karena harus kita evaluasi perdarahannya ya dok ya. Tuh, dengan metode ini kita dengan thermal welding ini bisa meminimalisasi dok. Lebih cepat ya dok ya. Minimalisasi tindakan, waktunya, efisiensinya, dari mungkin untuk biayanya bisa kita tekan. Kalau dengan waktu pendek mungkin nanti pembiusannya juga nggak terlalu lama gitu dok. Jadi banyak manfaat yang saya rasakan dengan saya menggunakan metode ini. Oke, jadi memang lebih unggul ya dok ya dibandingkan dengan metode konvensional. Oke, nah bicara tentang operasi nih ya dok ya, mungkin sahabat Kurnia juga banyak yang masih takut gitu dok kalau dengar kata operasi. Jadi operasi tonsilektomi ini seperti apa sih dok kalau untuk prosedur singkatnya? Baik dok. Jadi yang pertama kita harus tegakkan dulu diagnosisnya dok. Dari keluhannya, dari pemeriksaan fisiknya, kita harus tentukan bahwa oh memang ada peradangan amandel, memang ada pembesaran amandel. Ya, dia harus memenuhi kriteria dulu, memenuhi indikasi dulu. Tadi indikasi itu ya dok yang awal ya. Jadi
setelah kita indikasikan untuk dilakukan pengambilan, kita lakukan dulu prosedur untuk reoperasinya dulu dok. Oke. Ya, kita cek darah dulu, kemudian ronsen torak dulu. Oke. Apabila anak-anak, nanti kita pastikan anak ini fit dok. Oke. Jadi harus kondisi pada saat sedang sehat. Sedang sehat ya dok Ya, sebelum nanti operasi konsul ya. ke dokter spesialis anak, boleh nggak nih untuk diambil, boleh nggak nih untuk dibius. Ya, nanti cek darah, ronsen torak, kita konsulkan. Kalau dokter spesialis anak ACC, baru kita lanjutkan untuk prosedur berikutnya. Sesudah itu biasanya H-1 rawat inap dok. Rawat inap ya, masuk rawat inap. Nanti untuk persiapan tindakannya, baik persiapan puasanya, obat-obatan pre-opnya gitu. Nah setelah itu nanti dilakukan pembiusan. Pembiusan dilakukan oleh dokter spesialis anestesi. Oke, jadi dibius ya dok ya, tetap Ya, dibius ya. biusnya general anestesi. Jadi bius total. Bius total ya dok Ya. ya. Oke. Setelah pembiusan total, nanti saya pengerjaannya lewat mulut tuh. Kadang-kadang banyak dok pasien saya yang nanya, operasinya lewat mana? Itu ya dok ya. Tidak dok, operasinya nanti saya lewat mulut, operasinya dari mulut, Kayak rongga mulut ya. gitu ya dok ya. Operasinya intraoral, kemudian nanti dari mulut itu saya buka dengan alat, baru ya kurang lebih sekitar setengah jam. Setengah jam itu ya dok ya durasinya ya. Nanti setelah masuk ruang pemulihan, masuk ke ruang rawat inap kembali, kalau sudah sadar penuh, terus kemudian gerakan usus sudah baik, baru boleh minum. Oke. Nah, di sini saya anjurkan untuk minum yang dingin-dingin. Oh, Ya, enak itu ya dok ya. Biasanya anak-anak Gak ada operasi enak ya dok ya. anak-anak tuh supaya ini nanti setelah diambil amandelnya boleh minum es krim sepuasnya. Oh. Jadi anak-anak nggak takut dong. Iya. Masuk ke ruang operasi setelah pemulihan dia nggak kaget gitu dok. Dan insya Allah sih pemulihan setelah tindakan saya sering tanya kepada anak-anak, pasien dewasa sakit nggak gitu. Sakit nggak ya memang, tapi setelah pulang ya ada rasa sakit, nggak bohong lah dok. Namanya tindakan ya dok ya. Seperti itu secara proseduralnya ya dok ya, prosesnya seperti apa untuk rawat inap kalau tidak ada komplikasi ya sekitar 3 hari. 3 hari ya dok ya. Oke, jadi memang perlu persiapan juga ya dok ya sebelum tindakan. Dan ya itu sahabat kurnia perlu diluruskan ya bahwa untuk tonsilektomi ini pembedahannya itu lewat rongga mulut ya, karena ya itu banyak anggapan mungkin ya orang awam mungkin karena di tenggorokan di leher gitu ya. Jadi takut mungkin ya dok ya, kayak aduh nanti leher saya di sayat-sayat atau di gimana gitu ya dok ya. Jadi takutnya seperti itu ya. Jadi untuk operasi tonsilektomi ini lewat rongga mulut sahabat, dan memang pasien pun akan dibius total ya dok ya gitu. Jadi jangan khawatir, pokoknya kalau misalkan memang ada keluhan ya dok ya terkait sakit tenggorokan ataupun radang amandel, itu langsung konsultasikan saja ya dok ya ke ahlinya ya dok ya, jangan sampai ragu ya dok ya, berarti seperti itu ya. Berarti dok kalau untuk yang thermal welding ini pasien apa aja dok yang cocok untuk dilakukan thermal welding tonsilektomi ini? Maksudnya untuk pasien anak-anak? Apakah khusus untuk anak-anak atau dewasa juga bisa nih dok? Semua dok. Semuanya ya. Anak-anak. Biasanya saya untuk tindakan itu anak-anak di atas usia 5 tahun dok. Oh 5 tahun ya, dok ya. Tapi ada tetapinya dok. Apabila si amandel ini mengakibatkan penyumbatan jalan nafas atau infeksi berulang yang terlalu sering, atau tadi kejang demam dok. Nah itu umur berapapun kita ambil dok. Kalau amandel ini membahayakan buat hidup pasien tersebut, jadi umur berapapun kita ambil. Terus kemudian untuk pasien dewasa, untuk pasien orang tua juga saya tetap menggunakan alat ini. Dengan metode ini kita tekniknya untuk pengambilan tonsilektomi. Jadi nggak ada kayak batasan usia khusus gitu ya dok ya. Jadi semua usia kita pakai thermal welding tonsilektomi ini ya dok ya. Kalau untuk ini dok, ada kondisi tertentu dok yang bisa jadi apa ya, pertimbangan untuk dilakukan kondisi ini dok, atau dilakukan kondisi operasi tonsilektomi ini?
Apakah ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Baik sebelumnya? dok, jadi kalau tadi kita bicara indikasi ya dok, ya kita bicara indikasi. Sekarang kita bicara masalah kontraindikasi dok. Oke, kebalikannya gitu Ya, ya. apa sih yang kita tidak bolehkan untuk dilakukan tindakan? Satu dok, kalau amandel ini sedang meradang, sedang infeksi, ya itu kontraindikasi untuk dilakukan tindakan. Ya, pasiennya anaknya sedang sakit tenggorokan, sedang demam, sedang batuk pilek, itu tidak boleh. Oh, justru itu nggak boleh ya Nggak dok boleh. ya. Jadi diobati dulu sampai sembuh, tidak ada batuk, tidak ada pilek. Ya, Baru karena boleh ya itu dok. berbahaya. Ya, tindakan operasi amandel ini kan di jalan nafas dok. Iya. Jadi kita pastikan bahwa upper airway-nya clear. Clear ya. Ya, jadi tidak pilek, tidak batuk, tidak sakit tenggorokan dan tidak demam. Oke. Itu harus catatan ya dok. Ya, Harus dari situ itu ya. harus biasanya saya pasien-pasien yang mau masuk rawat inap saya selalu kondisikan untuk tidak sedang batuk pilek, ya, tidak demam dan tidak Sedang sakit. fit itu ya dok Ya. ya. Jadi kalau ada yang pada saat jadwalnya operasi ternyata ada seperti itu, saya minta tunda sampai fit. Jadi dari schedule ya dok Ya. ya, karena memang harus benar-benar fit ya dok Betul. ya. Kalau kita batuk, resiko perdarahan, ya dok ya. Kalau misalnya habis dilakukan tindakan, ternyata dia batuk-batuk terus, pembuluh darahnya terbuka, bisa perdarahan. Betul. Ya. Kemudian kalau pilek, ya ada lendir yang kuning kehijauan, nanti kena luka bekas operasi, resiko infeksi lebih besar. Oke. Ya. Terus kemudian kalau sedang demam, sedang meradang tuh dok, kalau kita lakukan pembedahan, jadi luka itu mudah berdarah dok. Nanti saya untuk evaluasi perdarahannya sulit. Sulit ya dok. Ya, jadi kontraindikasinya juga harus sangat diperhatikan dok. Oke. Ya, terus kemudian kalau misalnya ada gangguan paru, jantung, itu tadilah gunanya saya harus konsul dulu Oh iya. ke spesialisasi yang terkait. Makanya dilakukan pemeriksaan penunjang itu ya dok ya sebelum melakukan Pemeriksaan operasi. penunjang, konsul ke dokter spesialis anak dulu. Apabila pasien sudah di atas 40 tahun harus konsul ke dokter jantung dulu, ke dokter penyakit dalam dulu. Jadi harus ada tahapan prosedural untuk preoperasinya. Oke. Gitu dok. Jadi benar-benar memang kondisi pasien harus fit itu ya dok Ya, ya harus sebelum dilakukan operasi ya. dipersiapkan ya dok ya. Oke, kalau untuk efek sampingnya dok, prosedur tonsilektomi ini apakah ada dok? Efek samping dari penggunaan steril thermal welding tonsilektomi ini sepanjang ini tetap efek samping perdarahan juga ada. Jadi memang ya efek samping infeksi kita harus perhatikan tadi itu dok, kontraindikasinya harus lebih jelas, Lebih jelas ya, harus dok, ya. dipantau. Makanya kenapa habis operasi nggak boleh langsung pulang. Itu efek samping nyeri, efek samping perdarahan, efek samping infeksi itu harus benar-benar aman sampai pasiennya pulang dok. Jadi memang harus diobservasi ya dok ya, walaupun sudah dilakukan tindakan harus diobservasi dulu baru pasien akhirnya diperbolehkan pulang begitu ya dok ya. Oke, nah kalau untuk nih mungkin ini banyak pertanyaan ya dok ya yang ditanyakan oleh sahabat Kurnia. Kalau untuk biaya thermal welding ini dok, apakah lebih mahal daripada metode yang biasa atau bagaimana dokter? Sebetulnya dengan metode thermal welding ini saya malah lebih efisien ya dok, karena saya nggak jahit, otomatis cost untuk benang lebih minimal dok. Ya, terus kemudian dengan operasi yang lebih Cepat nggak terlalu lama, ya meminimalisasi cost yang lain dok. Betul ya dok ya. Jadi memang unggul ya dok ya dari sisi Insya Allah. pembiayaan pun ya dok ya. Oke. Untuk rumah sakit nih dok, apakah sudah banyak rumah sakit yang menjalankan prosedur thermal welding tonsilektomi ini dok? Iya, kalau untuk steril thermal welding tonsilektomi baru rumah sakit Kurnia dok. Oh baru rumah Ya, sakit Kurnia Cilegon baru ini rumah sakit dok. Kurnia. Cuman mungkin untuk teknis ini kenyamanan masing-masing dokter, operator beda-beda ya dok ya. Oh iya. Ya, iya, betul. kalau untuk rumah sakit Kurnia bersama saya lebih nyaman
ya dengan metode ini dok. Karena sudah dipakai dari tadi ya dok ya, Ya, 2016 tahun, sudah Dok, tahun hampir ya. 10 tahun itu luar biasa sekali dok, karena memang ya itu ya lebih mudah ya dok ya, Betul. karena nggak harus menjahit, efek perdarahan juga minimal itu ya dok ya. Betul, Dok. Oke, jadi kalau di Cilegon ini baru Rumah Sakit Kurnia Cilegon dok yang Betul, sudah Dok. ada ya. Wah, Ya. Masya Allah ya. Jadi keunggulan kita ya dok ya, di Rumah Sakit Kurnia Cilegon punya metode teknologi yang namanya thermal welding tensilotomy ini ya dok ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke segmen mitos atau fakta ya dok ya. Mungkin beberapa mitos atau fakta yang sering sahabat kurnia dengar tentang radang amandel ini. Jadi nanti dokter menjawab ya dok ya. Ini mumpung ada ahlinya nih ya, kita hempaskan mitos-mitos itu ya. Oke, yang pertama dok, amandel pasti harus diangkat jika sering sakit tenggorokan. Mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta. Jika sering, di garis bawah Hmm, jika sering. sering terjadi infeksi berulang. Oke, Ya. yang tadi itu ya dok Ya, ya, 3 yang kali tadi kita ya. sudah jelaskan, Jadi memang karena sifatnya ya berulang itu ya dok ya, apalagi pada anak-anak mungkin ya dok ya, sering Tapi gitu. dengan syarat amandelnya membesar ya dok. Iya, oh. Ya, amandelnya membesar dan infeksinya benar-benar dari amandel. Oke. Ya, karena sakit tenggorokan bukan hanya punya amandel, dok. Banyak Banyak sakit tenggorokan ya penyebab yang lain ya dok ya. betul. Oke. Jadi memang harus dipastikan penyebabnya adalah amandel yang meradang itu ya dok Betul. ya, yang membesar itu ya. Ya. Oke, lanjut ya dok ya. Yang kedua nih, tonsilektomi hanya dilakukan pada anak-anak, mitos atau fakta? Mitos. Mitos yang Ya. tadi itu ya dok ya. Ya. Oke, cuman memang umumnya terjadinya pada anak-anak kali dok, atau bagaimana Ya, seringnya? kasus yang paling sering saya kerjakan di Rumah Sakit Kurnia Cilegon memang paling banyak Anak-anak ya dok ya. Tapi pasien dewasa di atas 18 tahun juga banyak. Juga ada ya dok ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya dok ya, Betul. pada dewasa pun terjadi. Oke, yang ketiga nih dok, setelah amandel diangkat sistem imun jadi lemah, mitos atau fakta dok? Itu mitos. Mitos. Nah, karena ya itu banyak anggapan kalau misalkan si amandel diangkat jadi turun gitu Daya dok sistem tahan imunnya. tubuhnya semakin turun ya. Jadi gini, sedikit saya jelaskan. Boleh, ya, boleh, Kak. dok, silakan. Jadi pertanyaan ini dok itu banyak dari pasien saya. Dok, nanti kalau amandelnya sudah diambil, anak saya jadi lebih sering sakit dong. Karena imunnya berkurang. Karena amandel itu penghasil imunitas. Jadi penghasil imunitas dok bukan hanya dari amandel, banyak organ lain Oke. yang penghasil untuk daya tahan tubuh. Oke. Ya, banyak organ lain. Justru dengan sering infeksi, amandelnya membesar, amandelnya bolak-balik meradang, itu menjadi sering sakit dok. Jadi nanti kalau insya Allah selama ini yang saya lakukan tindakan tonsilektomi, jadi lebih fit dok. Lebih Karena jarang sakit. jarang sakit itu ya dok Ya, ya. lebih nggak ngantuan lagi. Anak saya udah nggak ngorok lagi, gitu ya. Jadi banyak apa namanya ya hal baik yang dirasakan oleh pasien dan keluarga pasien. Oke, setelah Ya. dilakukan pembedahan radang amandel ini ya dok ya. Betul. Oke, jadi jangan khawatir ya, ini mitos ya dok ya. Jadi Mitos, ya. sistem imun jadi lemah itu mitos karena memang masih banyak organ kita yang lainnya yang membantu menjaga imunitas kita ya. Oke, lanjut ya dok ya. Lanjut. Yang selanjutnya, mitos atau fakta dok, thermal welding ini bisa menghentikan perdarahan saat operasi? Jadi untuk evaluasi perdarahan, saya juga menggunakan alat ini, ya. Kita menggunakan kaustiknya, teknik kaustiknya untuk penghentian perdarahannya. Jadi saat prosedur operasi kalau misalkan ada perdarahan itu bisa dihentikan dengan alat ini ya dok ya. Ya. Jadi memang ya betul ya dok ya, keunggulannya itu minim perdarahan ya dok. Tapi syaratnya amandelnya harus tenang ya dok. Oh, Tidak sedang infeksi itu Oh, tadi. oke. Ya, karena kalau sedang infeksi, rapuh, mudah berdarah itu sulit untuk menghentikan perdarahan. Jadi saya memang hindari sekali untuk amandel infeksi di operasi itu saya hindari. Oke, jadi Ya. salah satu alasannya ya dok ya Ya. kenapa amandel itu harus dalam kondisi tidak infeksi itu ya dok ya, karena menyulitkan prosedur operasi ya dok ya. Kadang-kadang pasien minta segera dilakukan tindakan dok. Pada saat beradang, anak saya maunya segera operasi saja gitu, biar cepat
Karena nggak selesai tahan mungkin ya gitu dok ya. kehatian, gitu kan. Tapi saya tetap sesuai dengan prosedurnya dok, harus kondisinya tenang dulu. Diobati dulu sampai tidak ada keluhan, sampai kondisinya amandelnya tidak meradang, Baru boleh dilakukan ya dok ya. Karena memang ya itu sahabat Kurnia, jadi memang ada alasannya ya dok ya, bukan mau menunda-nunda atau lainnya, tapi memang indikasi medisnya ya dok ya, lebih seperti itu ya. Jadi daripada ada risikonya, mendingan cari aman ya dok ya. Betul. Oke, lanjut dokter. Selanjutnya, setelah tonsilektomi, seseorang tidak akan pernah sakit tenggorokan lagi. Mitos atau fakta? Itu fakta. Fakta dok. Fakta, betul. Jadi tadi saya bilang kan dok, bahwa nyeri tenggorokan bukan hanya amandel, ya, bukan hanya karena infeksi amandel, banyak penyebab lain yang bisa mengakibatkan sakit tenggorokan. Ya, tenggorokan itu suatu pertemuan dok, ya, pertemuan dari beberapa beberapa area ya dok ya. Satu dari mulut, ya, dari orofaring, itu pertemuannya di bagian posteriornya itu, di belakangnya itu tenggorokan, ya kan. Kemudian dari hidung juga pangkalnya di belakang juga tenggorokan. Ya, kemudian dari tenggorokannya itu sendiri, di situ ada amandel, di situ ada dinding faring belakangnya, ya. Untuk itu juga bisa mengakibatkan sakit tenggorokan. Kemudian di bagian bawahnya ada paru-paru dok, ya, ada paru-paru apabila infeksi paru. Kemudian contohnya misalnya TBC paru, ya, atau bronkitis bisa mengakibatkan sakit tenggorokan dok, namanya faringitis TB. Ini sama sakit tenggorokan. Kemudian ada infeksi juga berulang. Padahal infeksi yang bagian bawahnya ya dok Ya, ya. tapi penyebabnya dari paru. Dari paru ya. Ya, dan itu tidak dilakukan tonsilektomi dok, gitu. Dan itu bisa saja terjadi pada post tonsilektomi. Ya, jadi kalau dibilang tadi bahwa setelah tindakan operasi amandel tidak sakit tenggorokan lagi, itu berarti tidak seperti itu, bisa saja terjadi sakit tenggorokan kembali. Kemudian penyebab berikutnya dok, kalau kita pasien punya hipersekresi asam lambung, punya sakit lambung yang kronis. Nah, asam lambung itu gitu ya dok ya, naik ke atas sampai ke tenggorokan. Itu juga sama dok, itu juga nyeri tenggorokan. Bahkan nyeri tenggorokannya itu kronis, lama dok. Ya, diobatin tidak sembuh, ternyata penyebabnya dari lambung, gitu ya dok ya. Jadi penakalaksanaannya dari sini, dari beberapa penyebab dari sakit tenggorokan yang berbeda-beda. Ya, tergantung penyebabnya itu ya dok ya. Belum lagi nanti apabila faringitisnya karena viral, karena virus, ya, tertular dari yang lain, karena bakteri tertular dari yang lain, bisa saja sakit tenggorokan. Ya, tapi bukan penyebab infeksinya dari amandel itu. Banyak juga dok yang bertanya, dok setelah diambil nanti amandelnya numbuh lagi enggak? Oh iya, nah, betul, itu banyak betul. dok, banyak sekali. Banyak sekali pertanyaan ke saya, nanti sesudah diambil amandelnya numbuh lagi enggak, gitu ya. Dan saya secara tegas jawab, insya Allah tidak tumbuh lagi. Ya, karena untuk kami dari spesialis THT, semua spesialis THT, pengambilan amandel ini sampai ke kapsulnya bersih dok, sampai ke kantong amandelnya itu bersih. Jadi insya Allah dia nggak numbuh lagi ya dok ya. Jadi tidak menjadi sumber infeksi kembali. Melanjut ke yang pernyataan tadi dok, yang sampai kapsul itu kan amandel itu ada dua ya dok ya biasanya ya, kanan kiri. Nah, apakah operasinya itu salah satu dulu dok, terus satunya nanti menyusul, atau pada saat operasi itu langsung dua-duanya nih dok? Nanti dokter THT-nya lelah. Kalau ngambilnya itu sebagian satu, terus kemudian bulan depannya nanti lagi, nanti nggak selesai dok. Kelamaan ya dok ya. Jadi pengambilan amandel itu dua-duanya. Langsung dua-duanya ya dok ya. Kalau memang dua-duanya menjadi sumber infeksi, dua-duanya membesar, dua-duanya meradang, berulang, diambil dua-duanya ya. Nah itu, jadi sahabat Kurnia seperti itu ya, jadi langsung dua-duanya. Jadi mungkin ada yang beranggapan satu dulu kali ya gitu, satunya lagi nanti dijadwalkan bulan depan atau pertemuan selanjutnya, enggak ya dok ya.
Nanti malah jadi tambah numpuk ya dok. Betul, ya pasiennya ya. ya. Jadi memang langsung dikerjakan dua-duanya ya dok ya. Oke baik. Lanjut ya dok ya, kita mitos fakta masih banyak nih dok ya. Oke. Lanjut dok, tonsilektomi menyebabkan perubahan suara permanen. Mitos atau fakta dok? Itu mitos. Mitos. Karena saya jelaskan sedikit lokasi tonsil atau amandel dengan pita suara itu jaraknya lumayan jauh dok. Jauh ya Jadi dok ya. kalau penyebab berubahnya suara ya karena tindakan operasi itu bukan dari tindakan amandel. Karena secara anatomi lokasinya berbeda dok. Oke, secara posisi jauh itu ya dok Ya, ya. jadi insya Allah tidak mengakibatkan perubahan suara yang signifikan ya dok ya. Oke. Gitu. Kalau awal-awal habis tindakan kok suaranya jadi berubah itu hal yang wajar. Oke. Biasanya untuk intonasi suara, intonasi kata-kata itu kan juga orofaring ya. Mulut itu kan sangat berpengaruh ya dok dari untuk kita menghasilkan suatu suara. Nah, biasanya suara kalau amandelnya besar itu suaranya akan lebih jelas ya, akan lebih nyaring biasanya. Karena dengan biasanya ada amandel gede itu jadi penghalang juga. Iya, biasanya ada Gitu. yang menghalangi Ya. dok ya, tiba-tiba sudah tidak ada, jadi lebih nyaring ya dok ya Betul. sebenarnya ya. Kalau orang tua pasien itu suka bilang, dok anak saya kok suaranya lebih cempreng gitu. Oh itu sesak, saya bilang gitu. Tapi biasanya nanti akan membaik nanti. Oke, jadi perubahan suaranya tidak permanen ya dok Betul. ya. Khawatir mungkin ada beberapa sahabatku nih yang penyanyi gitu ya dok ya. Terus ada amandel, khawatir kalau diangkat nanti suaranya tidak merdu gitu. Enggak ya dok ya, insya Allah ya. Penyanyi, korea ya dok, atau ustadz ustazah gitu kan yang menggunakan suara ya. banyak ya untuk istilahnya melayani ya, itu insya Allah sih nggak berpengaruh. Oke. Ya, kayak saya kayak dokter gitu kan setiap hari pasiennya banyak harus bersuara banyak Betul, gitu iya, kan dok. nah itu insya Allah sih nggak. Insya Allah tidak ya. Oke, jadi mitos ya sahabatku nih ya, tonsilektomi menyebabkan perubahan suara permanen ini mitos ya. Oke, terakhir dok, ini mitos dan fakta. Thermal welding tidak tersedia di semua rumah sakit, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Ya. Yang tadi itu ya dok ya, Ya. masih terbatas kali ya dok ya. Satu ya peralatannya terbatas. Yang kedua mungkin untuk beberapa operator, beberapa spesialis kenyamanan menggunaannya berbeda-beda dok. Oke, preferensi gitu ya Ya. dok ya. Oke, salah satunya kalau untuk di Cilegon, Rumah Sakit Kurnia Cilegon ya dok ya, yang sudah ada teknologi thermal welding tonsilektomi ini ya, luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya dok. Ini sesi Q&A, pasien bertanya, dokter menjawab ya dok, boleh? Dengan senang hati. Oke, jadi ini sudah banyak masuk pertanyaan di live Instagram kami dok, di live Instagram kita dari sahabat Kurnia nih ya. Coba aku lihat ya dok ya. Oke. Oke, izin saya bacakan ya dok ya, mulai ya. Ini sudah banyak soalnya pertanyaannya. Oke, dari sahabat Kurnia @Teti Lidawati dok, izin bertanya dokter, kenapa pasien dewasa setelah dilakukan operasi tonsilektomi lebih banyak keluhan daripada pasien anak? Mangga dokter dijawab. Ya, terima kasih Mbak Teti atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan bagus sekali dan ini memang sering terjadi ya dok ya. Dari pengalaman saya selama ini melakukan tindakan tonsilektomi pada pasien dewasa itu lebih nyeri dok. Oh, lebih nyeri dokter. Operasinya dibandingkan anak-anak. Kadang-kadang kan orang tua suka khawatir nanti kalau habis operasi sakitnya bagaimana gitu kan. Kalau pada anak-anak dok justru lebih bagus. Lebih sedikit Nyerinya lebih minimal dok. Kadang-kadang kontrol nggak sakit gitu. Ya, jadi lebih minimal untuk nyerinya. untuk anak-anak Nah, itu ya dok. kalau untuk dewasa mungkin sesuai fisiologis penyembuhan luka ya dok ya. Pada anak-anak kan lebih mudah penyembuhan lukanya. Contohnya aja pada luka pada jaringan lain, organ lain Terjatuh kulit gitu ya dok ya. pada anak-anak kan juga lebih mudah, cepat ya dok ya lebih cepat sembuh.
Begitu juga misalnya patah tulang. Itu kan juga anak-anak juga untuk recovery-nya, untuk penyambungan tulangnya juga lebih cepat ya, Dok, cepat ya? juga. Mungkin ini juga yang mendasari. Tapi memang iya, jadi saya harus berikan analgetik yang kuat, lebih ya, Dok, yang kuat ya. yang kuat untuk pasien dewasa. Oke. Ya. Terus kemudian disarankan juga, Dok, nggak boleh kurang minum. Nggak boleh dehidrasi, Dok. Itu jadi, sebelum atau sesudahnya, Dok? Sudah, Dok. Sudahnya. Ya, sudah dilakukan tindakan tonsilectomy itu pasien harus banyak minum. Ya, air dingin itu, Dok, atau air dingin boleh? Boleh. Nggak boleh panas tapi ya, Dok. Nggak boleh panas. Ya. Justru nggak boleh panas, harus Jadi ya. Pas operasinya mungkin sedikit saya bahas lagi untuk diet pas operasi. Itu tidak boleh panas, tidak boleh keras, dan tidak boleh bersoda, Dok. Bersoda tidak boleh ya. Ya, memicu untuk meradang ya, Dok ya. Memicu untuk meradang, memicu untuk terbukanya pembuluh darah. Ya. Jadi saya tidak sarankan itu. Ya, dietnya lunak, jus apa saja boleh ya. Diet lunak itu berarti bubur gitu, bubur boleh ya? Energen boleh dong. Terus misalnya biskuit dikasih air, baik air susu, air teh, silakan. Dihancurin gitu ya, Dok ya. Penting lunak bubur, ya. Dikasih telur yang digorengnya minimal ya, nggak keras. Atau misalnya daging dicincang boleh, Dok. Kasih sop, kasih sayur bening boleh, Dok. Yang penting nggak panas, nggak keras, nggak bersoda. Itu aja prinsipnya. Ya. Nggak panas, nggak keras, nggak bersoda. Betul, ya, Dok ya. Dan banyak minum, Dok. Banyak minum ya, Dok ya. Stay hydrated ya, Dok ya. Semoga sudah terjawab ya, sahabat Kurnia, Ibu Tete Lidawati ya. Apabila nanti kok ada yang kurang dari jawaban saya, boleh datang ke Kurnia Cilegon. Betul, boleh langsung konsultasi langsung ya, Dok ya. Dokter Puji ini akan ada di Rumah Sakit Kurnia Cilegon tiap hari, Dok. Tiap hari ya, Dok ya. Ya, Senin sampai Jumat mulai jam 2 siang insya Allah. Ya, jadi silahkan langsung ke booking center kami ya. Nomornya ada di link di Instagram kami ya. Oke, lanjut ya, Dok. Ini tambah banyak ya, Dok, pertanyaannya ya. Nanti kalau nggak habis PR ya, Dok, datang ke Rumah Sakit Kurnia. Iya, kalau misalkan, aduh pertanyaan saya belum terjawab nih, langsung datang saja gitu ya, Dok ya. Oke, selanjutnya, Dok, dari sahabat Kurnia @list_Suherli ya, Dok ya. Bagaimana pengaruh tindakan thermal welding ini terhadap pasien autoimun dan apa saja langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil untuk mengurangi risiko eksaserbasi autoimun akibat thermal welding? Mangga, Dokter jawab. Baik, terima kasih untuk Mbak Herli ya pertanyaannya. Jadi kalau ada keterkaitan dengan penyakit autoimun atau penyakit yang lain, kita tadi, Dok, untuk tindakan preoperasinya harus benar-benar boleh untuk dilakukan tindakan. Jadi harus konsultasi dulu, Dok. Konsultasi ke dokter spesialis lain itu ya, Dok ya. Ke dokter spesialis terkait. Boleh nggak untuk dilakukan tindakan, Dok? Ya, boleh nggak? Misalnya dengan fasilitas rumah sakit kita, dengan nanti resiko dan komplikasinya dari autoimunnya itu sendiri, boleh nggak? Atau harus nanti rujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih besar, dong. Ya, jadi nanti kalau misalnya berencana untuk dilakukan tindakan, kita persiapan dengan maksimal, Dok. Ya, kalau memang dengan sudah dikonsulkan ke spesialis terkait, beliau ACC untuk dilakukan tindakan, ya berboleh. Tapi kalau tidak boleh, ya kita sesuai dengan pertimbangan beliau. Syaratnya harus dilakukan terapi apa, itu sesuai dengan konsulan dari spesialis terkait. Ya, jadi memang untuk kondisi-kondisi tertentu ya, Dok ya, memang butuh untuk konsultasi ya ke dokter spesialis terkait. Jadi jangan khawatir bagi sahabat Kurnia mungkin yang memiliki kondisi-kondisi khusus seperti ini ya. Jadi tenang saja, pasti akan dikonsulkan dulu ya, Dok ya, ke unit terkait, ke spesialis terkait ya. Kalau misalkan memang fit,
oke ya untuk dilakukan operasi baru nanti dilakukan ya dok ya, seperti itu ya. Oke, semoga sudah terjawab ya sahabat Kurnia Ibu Herli ya. Oke, selanjutnya ya dok ya, atas nama sahabat Kurnia @iman_izurohman, dokter izin bertanya, bagaimana dengan pengobatan alternatif pengangkatan amandel, apakah itu berbahaya dok? Ya, terima kasih Mas Iman. Mas Iman dok. Ya, Mas Iman atas pertanyaannya. Jadi untuk tindakan operatif alternatif dok, saya untuk teknisnya saya kurang tahu pasti ya dok ya. Bagaimana teknisnya Mas Iman ya. Tapi sejauh ini saya banyak menerima pasien yang pos tindakan operasi amandel di alternatif dok. Jadi amandel ini tidak diambil seutuhnya. Jadi tidak sampai kapsulnya dok. Jadi hanya permukaan saja yang diambil. Entah itu menggunakan gunting atau itu menggunakan tangan, tapi yang jelas tidak diambil seluruhnya. Jadi kemungkinan besar akan infeksi kembali, akan membesar kembali, akan kambuh kembali ya dok. Ya betul. Jadi yang sudah saya amati sejauh ini sih seperti itu. Jadi kalau mau tindakan mending langsung ke ahlinya ya dok ya, ke dokter spesialis THT ya dok ya, daripada pengobatan alternatif. Berarti dok itu bahaya dok atau bagaimana? Ya, jadi luka amandel ini kan dok terbuka ya dok. Teknik pengambilan amandel itu tidak sama dengan teknik operasi yang lain. Ya, kalau pengambilan amandel ini kan amandel diambil dari dasar amandel, itu lukanya terbuka. Jadi tidak dijahit seperti luka yang lain. Kalau kita ada benjolan baik di tangan maupun di punggung, kan dibuat sayatan. Benjolannya diambil, ya dok. Kemudian si kulitnya yang tadi disayat itu dijahit kembali. Nah, kalau amandel kan nggak seperti itu dok. Jadi kalau diambil itu sebagian masih bersisa, tidak seluruh kapsul terangkat, itu resiko perdarahan besar dok. Ya, jadi bahaya. Kalau ditanya bahaya, saya bilang bahaya. Ya, karena bahaya resiko perdarahan. Oke, karena dibiarkan terbuka itu ya dok ya. Oke, jadi sekali lagi ya sahabat Kurnia, jadi lebih pasti ya untuk tindakan-tindakan amandel ini langsung saja datang ke ahlinya ya, ke dokter spesialis THT di Rumah Sakit Kurnia Cilegon, ada dokter Puji ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi boleh dok? Boleh ya. Sebentar, ini sudah banyak ya. Oke dok, ini dari sahabat Kurnia @wulansri_. Dok izin bertanya, sebaiknya diet pasca operasi tonsilektomi ini sebaiknya dilakukan sampai hari keberapa pasca operasi dok? Ya, terima kasih dok. Pertanyaannya tadi dari Wulansri dok. Mbak Wulan ya. Tadi kan saya sudah bahas tentang diet pasca operasi. Ya, jadi diet pasca operasi ini bertahap dok. Hari pertama itu hari ke-0 ya dok. Saya biasanya tindakan operasi pagi. Hari ke-0 itu biasanya dietnya masih cair. Ya. Hari baru keluar dari beres operasi itu ya dok ya. Kemudian diet cair susu gitu ya dok. Kemudian hari kedua nanti bertahap baru boleh bubur saring dok. Bubur saring. Ya, atau bubur tim baru boleh. Nah nanti berikutnya bubur lunak. Hari kelima baru boleh nasi lembek dok. Tapi ya itu tadi masih dengan yang lembut. Ya nggak boleh terlalu keras. Lauk pun begitu. Ya lauk pun masih dengan yang lembut. Boleh kita menggunakan misalnya ikan digoreng atau di steam gitu, tapi lembut ikannya dok. Boleh sama nasi lembek. Atau misalnya mau ayam tapi masaknya lembut, mau daging yang penting lembek itu ya dok ya, teksturnya ya. Ya, teksturnya lembut. Begitu juga dengan sayuran boleh dok. Boleh ya, ya dok ya. Nanti baru boleh makan bebas biasanya di atas hari ke-10 dok. Hari ke-10 dok. Ya, sebelumnya tetap terbatas dok. Hanya boleh yang lunak, tidak sensitif melukai saluran pencernaan bagian atas, terutama amandelnya. Jadi diperjelas lagi, tidak boleh keras, tidak boleh panas, ya, tidak boleh pedas, dan sama tidak bersoda. Jadi dietnya itu biasanya kadang-kadang kan dok, ini sedikit cerita, banyak anak-anak yang
di pondok dok. Mm-mm. Ya, jadi di pondok sering sakit tenggorokan, baru aja diantar nanti udah ditelepon sama ustadznya sakit lagi, Ngeluh ya dok ya, ya tenggorokannya. nanti dijemput lagi, nanti begitu juga seterusnya. Akhirnya nanti kalau operasi gimana dok? Saya sarankan buat yang mungkin tidak di rumah, diizinkan sampai boleh makan bebas dulu. Oh, jadi Baru tetap nanti di rumah dulu gitu ya dok ya, ya jangan dulu. dikhawatirkan nanti pada saat di tempat di pondok misalnya makanannya tidak bisa sesuai dengan aturan. Oke, Ya, betul, dok. nah takutnya ada komplikasi dok. Yang paling rentan kan kalau begitu komplikasinya perdarahan. Nah, jadi saran saya seperti itu dok. Oke, jadi memang untuk makanannya pun naik bertahap ya dok ya, Betul. teksturnya ya, dan memang disarankan yaitu tidak panas ya dok ya, tidak panas, tidak keras, tidak pedas, dan tidak bersoda ya. Soalnya memang banyak orang awam kalau misalkan habis operasi amandel malah banyak minum soda tuh ya dok ya katanya ya. Itu malah dilarang. Itu mitos berarti Ya. dok ya. Terus kenapa kok kita harus minumnya dingin dok? Kenapa kok minumnya nggak air biasa? Tadi balik lagi, luka amandel luka terbuka dok. Jadi dengan dingin itu pembuluh darah tuh akan mengkerut dok, akan vasokonstriksi. Oke. Sehingga minimalisasi untuk keluarnya darah. Oke, jadi membantu proses penyembuhannya ya dok ya. Membantu proses penyembuhan, membantu proses penghentian darah. Jadi disarankan untuk yang dingin-dingin. Boleh es krim, boleh susu dingin, boleh es jeruk, boleh es teh, apa aja. Yang penting ya minuman sehat tuh. Iya, yang penting dingin gitu ya, Ya. sebenarnya jangan panas Tapi ya. nanti dingin nanti minumnya, mohon maaf, minuman yang minuman kemasan yang nggak sehat dok, iya. jangan. Nanti malah iya dinginnya iya, batuknya nongol. Oke. Ya. Jadi seperti apa ya dok ya? Mungkin sebelumnya nyeri tenggorokan, habis itu setelah dioperasi boleh minum air dingin, jadi lebih apa ya, kayak reward gitu ya dok ya? Iya, Kayak betul. saya boleh nih minum air dingin gitu. Kan anak-anak biasanya nggak boleh minum es krim, nggak boleh minum es serius Habis gitu ya itu, dok ya? boleh minum sepuasnya, itu kan kayak surga banget Iya, ya dok ya. dok ya. Alhamdulillah beres operasi malah boleh minum air dingin betul, gitu ya. dok ya. Jadi kayak reward ya dok ya jadinya ya. Anak sampai bosan minum es krim Oh, gitu malah ya. makan es krim Karena gitu kan ya. es krim terus dok selama pemulihan itu. Ada anjurannya nggak dok untuk makan es krimnya sehari berapa kali gitu? Nggak ada dok, sepuasnya. Oh, Sepuasnya. wah, sahabat kurnia di rumah, kalau habis operasi amandel boleh makan es krim sepuasnya, kata dokter Puji ya. Tapi masih mengikuti batasan ya dok ya, jangan sampai berlebihan. Barangkali gitu ya dok ya. Oke, ini masih ada waktu barangkali ya untuk satu pertanyaan terakhir kali ya dok ya. Ini sebentar, mungkin untuk sahabat kurnia yang pertanyaannya tidak saya jawab, tidak saya bacakan gitu ya, itu sudah dijawab tadi sama dokter Puji ya. Oke, kita cari lagi, ini banyak sekali dok, ini antusiasme sahabat kurnia ya dok ya, sampai saya bingung ininya milihnya ya. Oke, ini dari ini agak susah ya sebenarnya ya sahabat kurnia ya. @HYSRR_, aduh dibacanya apa ini ya dok ya? Itu namanya yang susah atau pertanyaannya yang susah? Namanya sih dok. Namanya, oke. Saya udah takut nanti PR nih kalau pertanyaannya susah. Dicatat ya dok kalau di WR ya. Oke, ini mohon maaf kalau saya salah ya. @HYSR_. Dok punten, izin bertanya, untuk anak yang punya asma apakah bisa operasi amandel di Rumah Sakit Kurnia Cilegon? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus banget dok. Ya, boleh nggak pasien asma melakukan operasi tindakan amandel? Ya. Jadi asma ini kan berhubungan dengan saluran nafas ya dok. Kalau amandel itu saluran nafas atas, upper airway. Kalau asma itu di paru dok, lower airway. Di bawah ya dok Ya, ya? sama-sama jalan nafas dok. Jadi kalau memang ada permasalahan asma, terus kemudian ada pembesaran amandel juga, kita harus lakukan pemeriksaan pre-op. Prepnya dengan jelas dok. Tapi kalau misalnya berbahaya, saya sarankan untuk kita rujuk ke rumah sakit yang peralatannya lebih lengkap dok. Yang kita khawatirkan apabila pada saat tindakan pengambilan amandel itu serangan asma dok. Nah, penata laksanaannya apabila butuh alat-alat yang mendukung
itu nanti akan kita evaluasi kembali. Bisa di sini atau harus kita rujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Karena kita kan juga rumah sakit tipe C ya dok ya. Ya kalau memang keterbatasan sarana dan prasarana, mungkin harus di-refer ke rumah sakit yang lebih fasilitasnya lebih rujuk ke satu tingkat atasnya paling ya, rumah sakit tipe B misalnya gitu dok. Jadi memang sebenarnya akan dievaluasi lagi ya dok ya dari kondisi pasiennya ya. Jadi harus ini dok, untuk seleksi pemeriksaan pre-op-nya harus teliti dok. Harus ketat ya dok ya, benar-benar harus mengikuti prosedur preoperasi yang benar. Betul, ya. Supaya tidak terjadi efek samping komplikasi yang tidak diharapkan ya. Betul. Jadi memang ya harus konsultasi ya dok ya ke yang ahlinya ya. Jangan bermodalkan katanya atau bahkan dari Google ya dok ya gitu. Jadi memang lebih pasti langsung datang saja konsultasikan ke yang ahlinya. Kalau seputar amandel berarti ke dokter THT ya dok ya. Di Rumah Sakit Kurnia Cilegon ada Dr. Puji Sulastri SPTH TKRL setiap hari ya dok ya prakteknya ya. Luar biasa sekali. Kalau misalnya mau ini dok, mau tentang bagaimana sih tindakan thermal welding tonsilektomi, itu bisa dilihat di YouTube dok. Oh di YouTube ada ya? Teknisnya itu ada, namanya Starion Thermal Welding Tonsilektomi. Starion Thermal Boleh Welding dilihat, Tonsilektomi. kurang lebih saya tindakannya melakukannya hampir sama dengan seperti itu ya. Bagaimana dengan perdarahannya, bagaimana dengan teknisnya, insya Allah kurang lebih dengan sama seperti yang di YouTube. Bisa diakses sekarang mudah kok. Iya dok ya, sekarang Google apa bisa. Betul. Sekarang kan zaman sosial media ya dok ya, jadi informasi apapun bisa dicari. Yang penting tinggal disaring aja ya dok ya. Jadi untuk sahabat Kurnia yang nanti akan penasaran gitu ya tentang gimana sih thermal welding tonsilektomi ini, silahkan lihat di YouTube, nanti kita akan sertakan linknya ya. Oke, untuk Q&A mungkin cukup ya dok ya, karena waktunya ini sudah ini. Terima kasih sahabat Kurnia, pertanyaan luar biasa sekali. Mohon maaf untuk sahabat Kurnia yang belum bisa saya bacakan pertanyaannya, nanti mungkin bisa langsung datang ya dok ya ke Poliklinik THT kami untuk langsung berkonsultasi dengan Dr. Puji Sulastri SPTH TKL ya. Oke, luar biasa sekali dok, banyak insight baru yang kita dapat hari ini dok. Terakhir dok, mungkin sebelum kita menutup sesi podcast pada pagi hari ini, mungkin ada pesan dok untuk para sahabat Kurnia ini tentang pentingnya memeriksakan kesehatan THT dok. Ya, terima kasih ya. Jadi pemeriksaan THT telinga, hidung, tenggorokan itu sangat penting dilakukan secara berkala ya dok ya. Baik pemeriksaan tenggorokan yang berhubungan dengan tema hari ini ya, pemeriksaan yang berhubungan dengan telinga misalnya, dengan kotoran telinga, dengan infeksi telinga, kemudian dengan pemeriksaan hidung, banyak keluhan, bersin-bersin, hidung tersumbat, baik itu alergi maupun sinusitis. Saya dengan senang hati menerima konsultasi di Rumah Sakit Kurnia Cilegon, dok, Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Dari jam 2 siang hingga pasien selesai dok. Kurang lebih sekitar jam 4 siang, 4 sore. Oke, jadi setiap hari ada ya dok ya, Senin sampai Jumat itu ya, dari jam 2 sampai selesai ya dok ya, luar biasa sekali. Ada lagi mungkin dok? Mungkin itu aja cukup ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Puji sudah meluangkan waktunya, sudah bergabung bersama episode perdana podcast ini. Dokter, terima kasih banyak, podcast perdana dok. Insya Allah mungkin kedepannya kita akan lebih banyak lagi ya dok ya, narasumber yang akan kita undang di sini ya dok ya. Terima kasih banyak Dr. Puji sudah meluangkan waktunya. Menjadi podcast perdana yang baik ya dok. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak dok, semoga saya selalu dok sukses dalam praktiknya ya dok ya. Oke, nah itu dia sahabat Kurnia pembahasan kita hari ini tentang thermal welding tonsilektomi, sebuah metode teknologi yang aman, praktis, yang bisa membantu sahabat Kurnia dalam memilih tindakan medis ya, yang nyaman, yang pemulihannya cepat. Dan jangan ragu untuk konsultasikan masalah THT sahabat Kurnia ke Dr. Puji Sulastri SPTH TKL di Rumah Sakit Kurnia Cilegon. Untuk prakteknya dari hari Senin sampai Jumat dari jam 2 hingga selesai ya dok ya. Pun ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang belum sempat terjawab, boleh ya dok ya langsung datang ke Poli ya, sangat terbuka ya dok ya. Oke, untuk
itu terima kasih sudah mendengarkan dan menonton episode kali ini, episode perdana podcast Poliklinik, podcast layanan informasi kesehatan terkini Rumah Sakit Kurnia Cilegon ya. Jangan lupa follow sosial media kami dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk update informasi medis kesehatan lanjutnya ya. Saya Dr. Mutia, sampai jumpa di episode Poliklinik selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, Rumah Sakit Kurnia Cilegon. Tumbuh di hati, profesional melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter. Sami-sami, Dr. Mutia.